Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Adapun materi yang akan saya bawakan pada video pembelajaran kali ini ialah rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum itu, perkenalkan saya Fitriani dengan NIM H021907 dari Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika, kelas 2019A. Seperti biasa, hari ini kita akan belajar tentang matematika. Tapi sebelum itu, yuk kita berdoa dulu. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum membahas materi, adapun kompetensi dasar, indikator pencapaian, serta tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam pembelajaran kali ini, yakni kompetensi dasar yang pertama ialah menjelaskan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama, menentukan hubungan radian dan derajat. Kedua, menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ketiga, menentukan perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Dan yang terakhir, menentukan solusi dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri sudut-sudut istimewa. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai ialah melalui kegiatan pembelajaran dengan penemuan terbimbing, diskusi dan tanya jawab, peserta didik diharapkan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan dengan disiplin dan jujur, mampu memberi saran dan kritik, serta dapat dengan tepat mampu menentukan hubungan derajat dan radian, menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, menentukan perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa, dan menentukan solusi dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Sebelum kita masuk pada materi, saya ingin bertanya kepada adik-adik. Ada yang tahu apa itu sudut? Nah, sudut adalah gabungan dari dua sinar garis dengan titik ujung yang sama. Contohnya seperti di bawah. Titik sudut di B, kaki sudut itu BC, maka sudut di atas dapat dinamakan sudut ABC, sudut CBA, sudut B, dan sudut alfa. Sudut bertanda positif jika arah putarannya berlawanan dengan arah perputaran jarum jam, sedangkan sudut bertanda negatif jika arah putarannya searah dengan arah perputaran jarum jam. Contohnya seperti di bawah. Apakah terdapat suatu hubungan antara satuan derajat dan satuan lainnya? Nah, dapat kita ketahui bahwa posisi sudut pada bidang koordinat dikenal dengan sebutan kuadran. Nah, sudut di kuadran pertama besarnya 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Sudut di kuadran kedua besarnya 90 derajat sampai 180 derajat. Sudut di kuadran 3 besarnya 180 derajat sampai 270 derajat. Sedangkan sudut di kuadran 4 besarnya 270 derajat sampai 360 derajat. Terdapat dua satuan sudut, di mana
Yang pertama satuan derajat, yaitu 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Satuan sudut yang kedua yaitu satuan radian, di mana 180 derajat per pi sama dengan 1 radian. Pada satuan pengukuran derajat, untuk kepentingan pengukuran sudut, maka satuan derajat dibagi menjadi 60 bagian yang sama yang disebut dengan menit. Setiap menit dibagi lagi menjadi 60 bagian yang sama yang disebut dengan detik. Maka 1 derajat bisa dikatakan dengan 60 menit, sedangkan 1 menit sama bisa dikatakan dengan 60 detik. Jadi 1 derajat sama dengan 60 menit sama dengan 3.600 detik. Selanjutnya kita masuk pada perbandingan trigonometri. Apa itu perbandingan trigonometri? Bagaimana nilai-nilai dari perbandingan trigonometri tersebut? Perbandingan trigonometri dari 3 besaran panjang sisi segitiga siku-siku dapat ditentukan 6 buah perbandingan yang sering dikenal dengan perbandingan trigonometri. Nah, di sini terdapat segitiga siku-siku, di mana A merupakan sisi miring, B merupakan sisi depan, dan C merupakan sisi samping. Nah, nilai dari sinus alfa sama dengan B per A, di mana depan per miring. Kosinus alfa sama dengan C per A sama dengan samping per miring. Nilai dari tan alfa sama dengan B per C, di mana depan per samping. Kosekan alfa sama dengan A per B, di mana sisi miring per sisi depan. Sedangkan nilai dari sekan alfa sama dengan A per C, di mana sisi miring per sisi samping. Sedangkan nilai dari kotangan alfa sama dengan C per B, di mana sisi samping per sisi depan. Selanjutnya kita masuk pada perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa yang dapat dicari nilai perbandingan trigonometrinya diantaranya yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90